Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan bahas gimana caranya melakukan istirahat otak. Ada seorang wanita, sebut aja Nyonya W, usia 49 tahun, bekerja sebagai karyawati swasta di salah satu perusahaan di Jakarta. Kemudian mengeluh lelah secara fisik, mental, emosional, kayaknya udah capek karena banyak kerjaan di kantor, di rumah juga lagi banyak pikiran, segala macam. Terus susah tidur. Terus nafsu makan juga sekarang berubah, jadi kadang-kadang pengen makan banyak dan seringkali juga makannya nggak lapar sama sekali gitu ya, nggak kepengen makan. Dan yang paling menjadi masalah adalah sekarang sakit kepala atau nyeri otot ya, misalnya di betis atau di paha, dan sakit kepalanya itu di belakang leher. Dan waktu diperiksa tekanan darahnya tinggi ya, darah tinggi mungkin 145, tadinya nggak pernah, ya mungkin 5 tahun terakhir nih mulai naik dan detak jantungnya sering meningkat. Ya kadang-kadang susah tidur ya, terus bingung saya mesti ngapain ya. Terus sudah istirahat, sudah tidur segala macam. Nah, tapi ternyata ketika dia kerja itu memang kerjanya dalam jangka waktu yang sangat panjang, jam kerjanya panjang. Jadi masuk jam mungkin setengah 7 dia sudah ada di jalan gitu ya menuju ke kantor, kemudian sampai di kantor sekitar jam 8, terus bekerja sampai kira-kira malam ya, jam 7, jam 8 itu masih di kantor. Dan kadang-kadang kalau sudah mendekati deadline itu dia bisa tidur hampir pagi, misalkan jam 2 atau jam 3 baru tidur, dan baru baru selesai pekerjaan itu sekitar jam 2 pagi gitu. Dan itu hampir setiap hari dilakukan. Walaupun sekarang mungkin posisi di kantornya sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan ternyata dia mengalami apa yang disebut dengan burnout. Burnout itu adalah ketika kita merasa otak kita itu nggak ada jedanya, nggak ada istirahatnya, capek ya. Jadi otak itu perlu istirahat karena otak kita didesain tidak untuk kerja terus-menerus tanpa jeda. Jadi memang harus ada istirahatnya, break ya, harus break gitu ya. Mungkin konsentrasi kita itu ternyata terbatas hanya 25 sampai 30 menit. Jadi setiap 25 sampai 30 menit usahain istirahat, break 5 menit supaya otak kita tidak terlalu capek ya. Nah, itu tadi kalau ditumpuk-tumpuk terus jadi seperti Nyonya W tadi, yang banyak gejala fisiknya, banyak gejala mentalnya juga, karena otak kita juga ada kemampuannya yang terbatas juga. Jadi kalau dimaksimalin itu juga bisa bikin tadi jebol juga gitu. Akhirnya jadi ke penyakit fisik. Otak butuh waktu untuk memulihkan energi dan menyegarkan kembali. Dan kemampuan dia untuk konsentrasi itu tadi 25 sampai 30, semakin sering kita jeda, semakin kita break ya, 5 menit itu breaknya, minum, berdiri, jalan segala macam. Itu ternyata lebih banyak yang kita ingat, lebih banyak yang bisa kita kerjain karena otak kita tuh seperti gendang. Jadi hanya ingat di depan dan di belakang. Jadi kalau Anda dengarkan video saya ini misalkan 15 menit, 20 menit, yang Anda ingat tuh biasanya 5-10 menit pertama dan 5-10 menit terakhir gitu. Nah, semakin sering banyak jeda, semakin banyak juga yang bisa diingat gitu. Dan selama kita istirahat, misalkan 5 menit tadi, apa yang harus dilakukan untuk recharge otak kita? Ya, kadang-kadang memang kalau pekerjaan emang harus mendesak, deadline, harus begadang segala macam, ya kita nggak bisa tolak gitu ya. Dan banyak orang yang di posisi tidak bisa menolak karena pekerjaan gitu kan. Jadi mesti ngapain tadi? Banyakin break, banyakin istirahat 5 menit, 5 menit, 5 menit setiap 25 sampai 30 menit. Yang harus dilakukan ketika istirahat 5 menit itu adalah satu, bernapas dalam. Karena otak kita butuh oksigen. Dan katanya 20% oksigen tubuh yang kita masukin setiap kali kita bernapas itu 20%-nya diambil sama otak sendiri. Begitu juga gula atau karbohidrat yang kita makan itu hampir setengahnya itu diambil sama otak kita. Jadi otak kita emang boros sumber daya. Ya apalagi kalau dipakai terus-menerus, nggak pakai tidur, nggak pakai break, itu dia akan banyak toksin yang numpuk gitu. Nah, selain oksigen untuk membersihkan, untuk memberi oksigenasi pada otak terutama, yang kedua adalah minum. Minum itu meningkatkan kecepatan berpikir kita hingga 30% dan mengurangi tadi toksin-toksin yang ada di otak. Ya sebisa mungkin memang istirahat ya, napas dalam, terus minum yang cukup, ya minumnya air putih, jangan minum kopi, jangan minum yang manis-manis gitu ya. Dan lebih bagus lagi kalau kita mau bergerak, karena dengan bergerak, berdiri, berjalan, itu meningkatkan aliran darah ke otak, aliran darahnya meningkat, oksigennya masuk, asupannya masuk, dan toksin-toksin atau racun-racun yang numpuk di otak itu akan dikeluarin atau dibuang gitu. Nah, kita
meningkatkan juga namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Itu adalah satu molekul yang dipakai oleh otak kita untuk meregenerasi sel-sel otak yang udah rusak, udah tua, dan memang harusnya dibuang gitu. Dan itu meregenerasinya butuh itu, kita butuh olahraga, butuh jalan, butuh gerak gitu. Kalau Anda nggak punya waktu untuk misalkan olahraga misalkan 30 menit sehari, bisa kok dicicil misalkan pagi 5 menit, 10 menit ya, siang 5 menit, 10 menit, sore 5 menit, 10 menit. Total bisa dapat 30 menit dalam sehari. Entah jalan kaki, naik tangga ya, mondar-mandir, atau lompat-lompat sedikit ya. Itu tetap bisa dilakukan. Nah, kalau Anda mau melakukan aktivitas fisik, misalkan ada bisa nih dok, saya bisa sediain waktu misalkan 15-20 menit lah setiap kali hari kerja. Tapi saya nggak bisa nih kalau harus keluar jogging jalan jauh gitu, nggak bisa gitu. Nah sebenarnya otak kita itu juga butuh olahraga yang sifatnya koordinasi. Misalkan juggling itu misalkan lempar bola ya, kayak itu seperti badut itu ya. Itu melatih penglihatan juga dan meningkatkan weight meter otak dan mengurangi stres di mata. Terutama kalau Anda kerjanya yang sering melihat ke layar monitor atau layar komputer, itu bagus untuk melihat penglihatan perifer, ke samping ya, jadi nggak fokus ke depan terus gitu ya. Dan nggak masalah kalau salah, yang penting adalah kemajuan. Jadi memang juggling itu tujuannya bukan untuk menghibur orang lain, tapi memang untuk melatih sambungan otak kiri dan kanan kita, penglihatan perifer kanan kiri kita supaya bagus. Dan ini udah ada bukti penelitian ilmiahnya. Nanti kalau mau silakan dicari ya, juggling itu kenapa bagus untuk mengurangi burnout. Terus lompat-lompat ya, jumping jack, terus burpee, push up, sit up, atau nari, joget-joget. Ya, cari tempat kosong yang kira-kira Anda nggak bisa dilihat, terus Anda dengar musik yang Anda suka, ya supaya otak kita nggak pikirannya hanya ke pekerjaan atau masalah di rumah. Berikutnya olahraga yang sangat disarankan juga adalah cross lateral. Jadi gerakan menyilang untuk meningkatkan koneksi otak kanan dan kiri supaya otaknya juga tadi lebih sehat, lebih banyak waktu untuk dia membuang yang jelek-jelek dan meningkatkan persarafan-persarafan yang lebih bagus gitu ya. Sambungan-sambungan ini penting supaya otak kita juga lebih cepat pemikirannya. Nah, kenapa gerak itu penting? Olahraga itu penting karena meningkatkan aliran darah. Jadi istirahatnya otak itu sebenarnya ya, kalau istirahat pikiran itu ketika kita meditasi, ketika kita tidur itu istirahat pikiran. Tapi kalau istirahat otak itu sebenarnya ketika aliran darah itu lancar ke otak. Jadi kalau aliran darahnya lancar, nutrisinya nyampe, oksigen nyampe, kemudian sampah-sampah yang ada di otak itu dibuang keluar. Jadi toksin-toksinnya, terus sel-sel yang udah tua. Jadi sebenarnya istirahat otak atau otak itu mengalami regenerasi itu kalau kita bergerak. Tidur itu regenerasi selnya, ya betul. Ya, tapi untuk mengistirahatkan otak kita itu sebenarnya adalah dengan gerak. Jadi berjalan, menari, misalkan main tenis meja, main badminton, apalah yang kita suka kita lakukan untuk menjaga fungsi otak tetap bagus. Jadi kemarin mungkin kita sudah pernah bahas tentang pikun, kemudian demensia, Alzheimer, dan seterusnya. Itu banyak disebabkan oleh karena penumpukan racun di otak. Jadi awalnya mungkin ada perlukaan, peradang bikin penyumbatan akhirnya bikin sel-sel otaknya mati. Nah, gimana caranya menjaga supaya otak kita tidak mengalami peradangan? Ya tentu saja dijaga gula darah, tekanan darah, terus kolesterol, terus jangan sampai ada stres dalam jangka waktu panjang. Nah, tapi jangan lupa juga untuk meningkatkan aliran darah ke otak dengan bergerak. Jadi hubungan tubuh dan pikiran itu diperkuat dengan gerakan-gerakan sadar. Jadi misalkan kita posisi postur tubuh menentukan emosi kita, perasaan. Kalau kita nunduk ya, mukanya merengut, itu biasanya kita akan sedih, akan pusing, akan banyak pikiran. Tapi kalau kita tersenyum lebar, terbuka dadanya, terus menghadap ke atas itu wajahnya, itu akan lebih mudah untuk menerima kebahagiaan. Kira-kira gitu. Dari banyak penelitian sudah menyimpulkan seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah gerakan dijadikan sebagai rutinitas. Jadi jangan nunggu sampai waktunya olahraga. Setiap 30 menit, setiap 25 menit, bergeraklah selama 5 menit. Bukan hanya yang terjadwal. Misalkan, oh dok saya setiap hari jalan kaki, terus saya lari setengah jam. Enggak, bukan cuma itu. Tapi setiap 25-30 menit, usahakan jangan kebanyakan duduk, jangan kebanyakan rebahan. Harus mau bergerak paling nggak selama 5 menit ya. Nah, lakukan istirahat otak setiap 25-30 menit untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan otak untuk menghindari tadi penumpukan racun. Terus kalau kita diemin aja lama-lama otaknya jadi
ya gampang rusak, terus banyak penumpukan, akhirnya jadi gampang pusing, terus nggak bisa menyingkirkan pikiran-pikiran yang negatif ya, terus makannya juga jadi kurang sehat gitu karena otak kita menentukan apa yang kita makan. Kalau kita lagi happy biasanya makannya bisa tuh milih-milih yang sehat. Tapi kalau lagi ruwet, banyak pikiran, lagi baper, biasanya yang diambil itu makanan-makanan yang kurang sehat. Dan kalau lagi baper juga biasanya malas untuk gerak juga. Nah, dengan kita tidak mager, kita mau bergerak, bapernya akan hilang. Jadi hubungan antara pikiran dengan tubuh. Jadi bukan hanya pikiran yang mengendalikan tubuh kalau digerakin juga bisa mengendalikan pikiran kita. Jadi jangan sampai baper, ya gimana caranya supaya nggak baper, jangan mager. Nah, kenapa? Karena kalau kita mager, nggak cuma kita nanti bisa jadi baper, tapi juga ada kerusakan otak. Kalau otaknya rusak, bisa menyebabkan banyak gejala fisik, termasuk misalkan tadi pusing, terus pikun, ya sebelum waktunya, gampang lupa, terus tell me, dan seterusnya. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.